الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio swasta lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, menikmati hidup dan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain dan menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para alim ulama dan seluruh kaum muslimin yang selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan mempertahankan agama Islam tetap berada di bumi yang fana ini. Hadirin yang berbahagia, kita mendengar bahawa daerah-daerah yang kena banjir bandang sudah banyak mendapat bantuan, termasuk bantuan dari Banda Aceh atau dari luar Aceh. Tetapi kesulitan yang mereka hadapi sekarang adalah tempat tinggal. Tempat tinggal mereka sudah hancur dan aliran sungai berpindah dari tempat A ke tempat B. Bagaimana mereka membuat rumah seandainya rumah mereka sudah ada di dalam lumpur? Ini yang perlu kita pikirkan, dan pemerintah harus memikirkan agar manusia yang dulunya hidup sejahtera dapat hidup kembali di dunia ini dengan penuh keamanan dan kesejahteraan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada bantuan entah dari mana datangnya, sehingga kaum muslimin yang ada di Aceh ini tetap bertahan di Aceh dan tidak pindah keluar dan apalagi menukar agamanya. Agama kita kalau orang Aceh tetap agama kita Islam. Dari dulu orang Aceh beragama Islam
sampai sekarang dan akan datang orang Aceh akan mempertahankan agama Islam. Maka di akhir-akhir atau di ujung-ujung tahun ini ada masalah akidah yang kalau kita tidak tahu menyelesaikannya, marilah kita tanya kepada guru-guru kita bagaimana persoalan itu. Lakum dinukum waliyadin. Orang lain beragama lain bebas beribadah dan kita tidak ikut beribadah dengan ibadah mereka. Kita selalu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Hidup sejahtera sama-sama sesuai dengan keyakinannya, tapi tidak memaksakan keyakinan orang kepada kita untuk kita mengikuti mereka. Tidak. Hadirin hadirat berbahagia, kita selalu dekat dengan guru-guru kita. Kita selalu berpegang kepada pendapat mereka. Mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin. Hadirin berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini, kita mempelajari beberapa ayat suci Al-Quranul Karim sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan persoalannya, mari kita tanya kepada orang yang lebih pintar dari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Yang berkata di sini bukan adalah yang berkata di sini adalah Zulkarnain. Ini benteng ini atau dinding ini yang telah dibuat oleh Zulkarnain, membatasi umat yang beriman dengan orang yang merusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah sebuah rahmat, benteng ini rahmat dari Tuhanku, kata Zulkarnain. Zulkarnain mensyukuri nikmat Allah atas terciptanya benteng itu sebagai rahmat karunia Allah untuk melindungi rakyat yang lemah dari serbuan orang-orang yang biadab, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Benteng ini mulai retak, berlubang pada masa Rasulullah SAW dan di abad ke-7 Hijriah diserbu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila datang, ada yang menterjemahkan dalam bahasa Indonesia hari kiamat, ada yang menterjemahkan dengan janji Tuhanmu. Janji Tuhanmu itulah serangan Ya'juj dan Ma'juj yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Maka muncullah yang disebut dengan para ahli menulis Khuruj Genghis Khan wasulalatuhu fa'ashu fil ard fasadan minasyarqi wal gharb. Genghis Khan yang mulai membuat kerusakan di muka bumi dari timur sampai ke barat.
wa fa'alul afa'il bid-daulatil islamiyah. Mereka membuat pekerjaan-pekerjaan yang mungkar di daulah Islamiyah. Wa azalu ma'alim al-khilafah. Dia menghilangkan tempat khalifah min Baghdad kama alimta zalika fi ma salaf. Jadi Sultan Khawarizmi dari Bani Saljuk di Baghdad membunuh beberapa utusan dan pedagang yang dikirim oleh Genghis Khan. Genghis Khan sebelum menyerbu daulah Islamiyah mengirim utusannya. Utusan itu dibunuh oleh khalifah, yaitu Khalifah Sultan Khawarizmi. Maka marahlah Genghis Khan. Hal itu membuat mereka menyerang kota pada 7 Hijriah. Jadi janji Allah telah terbukti sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihal yauma min radmin Ya'juj wa Ma'juj misla hadza." Dia akan menghancurkan dunia Islam begini, kata Nabi. Melingkar jari telunjuknya, wa halaqa bi isbi'ihi al-ibham wallati taliha qalat Zainab. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh berkata, "Faqultu ya Rasulullah, kenapa terjadi begitu? Anuhliku wa final as-salihun, kami dilobangi, kami dihancuri, padahal di antara kami ada orang-orang yang saleh." Nabi bersabda, faqal na'am idza kathural khubth, apabila yang paling banyak dikerjakan oleh penduduk-penduduk muslim adalah al-khubthu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibuat dinding oleh Zulkarnain pada abad ke-7 Hijrah, dia kembali hancur. Dan Nabi juga bersabda, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 99, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Kami biarkan sebahagian mereka. Siapa sebahagian mereka? Ya'lam anna ad-dhamir fi qawlihi ba'dahum a'idun ila Ya'juj wa Ma'juj. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Seorang penafsir mengatakan, wa tarakna ba'dahum, kami tinggalkan sebahagian mereka. Sebahagian mereka siapa? Ya'juj dan Ma'juj serta pengikutnya. Pada hari itu mereka berbaur, yamuju fi ba'din, berbaur yang satu dengan yang lain. Anna yaumas saddi maja ba'duhum fi ba'din khalfahu lamma muni'u minal khuruj. Ketika mereka dilarang untuk keluar menyerang khilafah Islamiyah, mereka berkumpul bersama-sama menghantam dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu. Anna 'indal khuruj yamuju ba'dhum fi ba'din, ketika mereka keluar sebahagian mereka bergabung dengan sebahagian. Qila innahum hina yakhrujuna min wara'is saddi yamujun muzdahimina fil bilad. Mereka keluar dari belakang benteng, berkumpul, bermuzdahimin, bersesak-sesak sesama mereka. Fayashrabuna ma'ahu ya'tunal bahar, mereka datang ke laut. Fayashrabuna ma'ahu, mereka minum air laut. Wa ya'kuluna dawabbahu,
dan mereka memakan binatang-binatang yang ada seperti ikan di laut. Summa ya'kuluna asy-syajar, mereka juga menghancurkan tanam-tanaman. Wa ya'kuluna luhuman nas, mereka juga makan daging-daging manusia. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu ciptaan Allah yang menghancurkan umat manusia dan air yang ada di laut. Wala yaqdiruna an ya'tu Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mungkin datang ke Makkah, ke Madinah dan ke Baitul Maqdis. Hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian Allah menampakkan Jahannam kepada kaum musyrikin. Di sini mereka, kalau diartikan jaa wa'du rabbik, hari kiamat, maka akan terjadi dua buah. An-nafkhah, apa itu? Semburan. Fa idza kanatil qiyamah taraknahum yamuju ba'dhum fi ba'din kamaujil ma' la tastati'u an tufarriqa ba'dhum min ba'd. Mereka bergabung kama annaka la tastati'u fasla zuratil ma' fil amwaj. Kamu tidak bisa membeda-bedakan, memisah-misahkan air di ketika terjadi amwaj, gelombang. Yakhtalitu fihim al-habil bin nabil wal qawi wal dhaif wal khaif bil mukhif fahumul an fi mawqifil qiyamah wa qad intahat al-adawah ad-dunyawiyah wa syughilu kullu insanun bi ismi wa hadhihi an-nafkhatu tsaniyah. Baru kemudian terjadi semburan atau tiupan yang kedua. Di annal ula nafkhatus saqi, karena tiupan pertama membuat orang itu mematikan. Kama qala ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Pada tiupan pertama dunia hancur, langit bumi hancur. Kemudian ditiup yang kedua, mereka bangun kembali. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, yang terdapat dalam surat Yasin. Orang sedang menikmati nikmat Allah dalam kuburnya, tiba-tiba datang tiupan yang kedua, mereka harus datang ke padang mahsyar untuk berhisab apa yang telah dibuat di dunia ini. Hadirin berbahagia, ini yang dimaksud dengan tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Kita sambung ayat kita. Wa arabna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda. Kami nampakkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang kafir dengan penampakan yang paling jelas. Mereka itu belum masuk ke neraka jahanam, tapi di dalam kubur mereka telah melihat neraka jahanam. Dan orang Islam juga melihat neraka jahanam. Wa im minkum illa wariduha. Kemudian dalam surat Maryam ayat 71, kamu juga akan melihat neraka jahanam. Ketika kamu melihat neraka jahanam, kemudian dinampakkan surga, kamu dapat membedakan apa beda
neraka dengan surga. Adapun orang kafir, waktu dinampakkan neraka jahanam, mereka itu akan masuk ke neraka jahanam, dan itu sangat-sangat menakutkan. Jadi keadaan orang Islam yang ada dalam kubur, orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang ingkar kepada Allah berbeda ketika melihat neraka jahanam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang. Kita menginginkan kita termasuk orang yang menang karena kita telah beramal, di antaranya salat berjamaah tadi di waktu maghrib bersama-sama, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid yang lain ataupun di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Hadirin yang berbahagia, kita sambung. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Adapun mata hati mereka tertutup, itu di waktu di dunia. Mata terbuka bisa melihat apa saja yang ada di dunia ini, tapi mata hati mereka tertutup, tidak masuk untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berzikir kepadaku. Wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka pada hakikatnya tidak sanggup mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata hati selalu tertutup melihat kekuasaan Allah di dunia, tidak memikirkan bukti kekuasaannya, menutup telinga, maka telinga, mata dan telinga tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat dari penglihatan itu akan masuk menjadi petunjuk ke dalam hati kita. Kita mendengar ceramah, kita mendengar pengajian-pengajian akan masuk ke dalam telinga kita, akan masuk, kemudian masuk ke dalam hati kita, beriman dan bertambah iman dari satu hari ke hari yang lain. Tetapi mereka ini tidak. Mereka, wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan syaitan menjadi teman dia. Ini firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Hadirin berbahagia, ini beberapa penjelasan yang perlu kita paham waktu kita masih hidup di dunia ini dan diberi kesempatan hidup di dunia ini, entah berapa hari lagi, entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi. Jadi kita dibiarkan oleh Allah untuk hidup, maka kehidupan ini kita dengar ceramah, bertambah iman kita. Kita lihat kekuasaan Allah, maka bertambahlah keimanan kita. Bukan seperti orang kafir, alladzi kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka, mata hati mereka tertutup untuk berzikir kepadaku, dan mereka juga tidak mendengar ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para guru, dan mereka lebih pintar dari saya pada malam ini. Tapi tidak juga didengar apa yang disampaikan itu. Kita sambung.
Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud. Tidaklah datang kepadamu berita tentang orang-orang sebelum kamu seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan orang sesudah mereka, la ya'lamuhum illallah, yang mengetahui mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, rasul-rasul mereka mendatangkan keterangan-keterangan dari Allah. Faraddu aydiyahum fi afwahim, mereka menutup dengan tangan mereka ke mulut. Jadi mereka tidak mau mendengar dan mereka tidak mau berbicara dengan apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Rasul mengatakan, berzikirlah, berkatalah subhanallah, subhanallah, tapi mereka menutup mulut untuk mengatakan hal-hal yang demikian. Hadirin yang berbahagia, afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apakah hamba-hambaku menganggap orang kafir yang mengambil pelindung, penolong selain aku untuk sanggup menolak siksaanku? Tentu tidak. Selain Allah tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Mereka menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, padahal siksa Allah itu lebih kuat dari pelindung-pelindung orang kafir itu. Hamba-hambaku, dalam genggamanku kami telah menyediakan Jahannam, tempat tinggal orang kafir yang salah i'tiqad dan amal solehnya. Jadi mereka beramal seolah-olah amal itu amal soleh, tapi padahal amal soleh itu tidak sesuai dengan apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, disabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal saleh, pertama kita harus lihat apakah amal saleh kita itu sesuai dengan Quran atau sesuai dengan hadis. Tidak boleh kita buat semau kita. Kita dari mana sesuai? Sesudah kita bertanya kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kalau mereka mengatakan sesuai, maka itulah yang kita kerjakan. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah mereka menduga, apakah orang-orang kafir menduga yang mereka telah mengambil penolong selain aku, maka mereka dapat menolong? Tentu tidak. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, dan kami telah mempersiapkan Jahannam untuk orang kafir, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Jadi kalau kita sudah salah i'tiqad, hati-hati. Kita harus perbaiki i'tiqad kita. Caranya kita bertanya kepada guru-guru kita, agar guru-guru kita membimbing kita dan kita tidak sesat di dunia. Kalau tidak, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, dan kami telah mempersiapkan Jahannam kepada orang-orang kafir yang salah akidahnya, nuzulan, sebagai tempat tinggal mereka. Di mana tempat tinggalnya? Di akhirat kelak. Hadirin berbahagia, kita sambung ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah kami ceritakan kepadamu orang yang paling rugi amalannya? Mereka beramal, tapi amalan itu tidak berfaedah
kepada mereka. Ini ayat 103 dari surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah kami ceritakan kepadamu orang yang paling rugi perbuatan mereka? Mereka berbuat banyak, tapi perbuatan itu tidak mendatangkan faedah kepada orang yang berbuat itu. Siapa orang tersebut? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang perbuatan mereka sia-sia fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira mereka sudah berbuat baik sebaik-baiknya di dunia ini. Jadi ada orang yang berbuat baik, tapi kebaikan itu tidak berfaedah untuk dia di akhirat kelak. Mungkin berfaedah di dunia, tapi di akhirat tidak berfaedah karena tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan sabda baginda Rasulullah. Dan ini kita tanya melalui guru-guru kita, merekalah yang memberitahu kepada kita apakah pekerjaan kita ini sudah sesuai dengan firman Allah, dengan kehendak Allah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sia-sia amalan mereka karena perbuatan itu bertentangan dengan petunjuk Allah, perbuatan mereka keliru, bagaikan perbuatan yang dihembus angin. Jadi mereka berbuat perbuatan itu hanya hembusan angin saja, tidak ada faedah untuk mereka sendiri. Hadirin berbahagia, kita selalu harus mencari tempat-tempat belajar supaya perbuatan kita itu sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan sabda baginda Rasulullah. Itulah tengku-tengku, gure-gure katanya akan pegah padanya bahwa nyobut betul, nyobut salah, dan seterusnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung. Jadi walladzina kafaru a'maluhum kasarabin, perbuatan orang kafir kasarab, seperti fata morgana, yahsabuhu zam'anu ma'an, orang yang haus menduga itu air, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, maka ketika dia datang ke tempat itu hanya fata morgana, air tidak ada. Jadi perbuatan baik yang kita anggap sebagai air, yang diduga oleh orang yang haus, hanya itu fata morgana saja. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat ini perlu kita ingat terus menerus agar perbuatan kita itu berfaedah di dunia dan berfaedah di akhirat. Kalau tidak, hanya berfaedah di dunia saja, tapi di akhirat nanti tidak berfaedah sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Semoga saya menjadi orang yang diterima amalan, dan bapak-bapak juga akan menjadi penghuni syurga Jannatun Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. ربنا اغفر لنا ذنوبنا